Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Berjumpa bersama saya Wahyu dalam acara Bincang bersama sahabat Wahyu. Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan Allah berikan kita kenikmatan iman dan Islam, dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Wahyu semuanya, kita diramaikan oleh marahnya Presiden ya beberapa hari yang lalu. Maka dari itu, untuk tema Bincang bersama sahabat Wahyu kali ini kita akan mengambil tema Jokowi kritik Presiden soal APBN dipakai impor. Nah, jadi jika kita lihat di kanal berita tanggal 25 atau hari Jumat pada 25 Maret 2022 bahwa Presiden Joko Widodo marah betul gara-gara instansi pemerintah banyak membeli barang-barang impor. Seharusnya anggaran ini digunakan untuk membeli barang-barang dalam negeri. Kemudian beliau menyebut bodoh sekali jika langkah itu tidak dilakukan. Beliau menyatakan sedih, saya belinya barang-barang impor semuanya, padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa. Sedangkan anggaran modal pusat itu sampai 526 triliun. Daerah, Pak Gub, Pak Bupati, Pak Wali, itu 535 triliun. Lebih besar daerah, ucap Jokowi dalam pengarahan tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden hari Jumat 25 Maret 2022. Jadi Jokowi mengatakan harusnya instansi pemerintah hingga BUMN konsisten membeli barang-barang yang diproduksi dalam negeri. Dia pun heran mengapa hal tersebut tidak dilakukan. Jadi kita diam saja, tak bisa konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini, malah beli barang-barang impor. Mau kita terus-teruskan? Nggak bisa, ujarnya. Nah, ini untuk itu kita bincang bersama Sahabat Wahyu kali ini ditemani oleh Bang Rocky Almaroki. Assalamualaikum Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Rocky? Kabar baik dan tetap semangat. Gimana ini Bang Rocky, Presiden Jokowi mengkritik dirinya sendiri ini Bang Rocky terkait dengan anggaran pemerintah yang digunakan untuk impor Bang Rocky. Iya, mungkin karena nunggu-nunggu yang kritik nggak muncul-muncul yang mengkritik terkait dengan impor sehingga dia mengkritik diri sendiri gitu. Tetapi kalau kita catat sebenarnya bukan baru kali ini beliau itu membahas tentang impor itu. Impor ini salah satu janji beliau saat kampanye awal periode pertama tahun 2014 kan, janji tidak akan impor ini, tidak akan impor itu, stop impor pangan, stop impor beras, stop impor segala macam kan. Nah, itu kan kalau kita buka jejak digitalnya itu sebenarnya istilah-istilah impor ini kan sudah selesai ketika periode pertama itu, karena itu merupakan janji politik. Nah, faktanya setelah hampir 8 tahunan melaksanakan jabatan presiden sebagai pemimpin, faktanya kok impor nggak selesai-selesai nih, kira-kira. Lalu kok mungkin nggak ada orang juga yang impor ini gitu. Akhirnya mengkritik diri sendiri lagi. Tapi itu mungkin positif juga ya, kabar baik menurut saya. Kabar baik bahwa ada refleksi diri lah, mengkritik kedasaan bahwa kebijakan impor sudah harusnya diakhiri. Mungkin kesadaran baru itu bagus, cuma mungkin tidak tepat karena memang itu sudah sekian lama menjadi visi misinya, bahkan menjadi janji politiknya untuk menghentikan impor itu. Begitu Bung Wahyu. Baik Bang Rocky. Kemudian jika kita lihat ada beberapa pengamat yang menyatakan, yang pertama ini kita ambil dari kabar 24bisnis.com Sabtu 26 Maret 2022 dengan judul Jokowi kecewa impor melonjak, pengamat kebodohan kolektif. Jadi pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam mengatakan itu adalah bagian dari fakta kebodohan kolektif
yang kemudian dijalankan oleh pemerintah. Artinya apa? Tidak ada multiple effect. Itu yang kemudian menjadi catatan. Jadi agenda pembangunan infrastruktur kita itu luar biasa masif. Tetapi pertanyaannya kita kemudian kenapa tidak tercipta multiplier effect. Nah, yang kedua ini saya ambil dari tribunnews.com Sabtu 26 Maret 2022. Menanggapi kegeraman Jokowi, pengamat sosial politik Center of Indonesia for Indonesia Strategic Action atau CISA, Heri Mendrova angkat suara. Jadi beliau menyatakan cukup mengkritik, cukup menggelitik juga Jokowi marah kepada jajarannya soal impor. Padahal Jokowi tahu persis soal sistem hingga jumlah anggaran yang seharusnya ini tak terjadi jika dia tegas. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terhadap dua pernyataan dari pengamat ini, Bang Rocky? Dua-duanya saya nilai cukup konstruktif ya, merupakan penegasan dan sebenarnya juga diakui oleh Pak Jokowi sendiri kan, bodoh sekali. Nah, itu kan menyatakan bahwa memang mungkin hampir sama dengan dikatakan kebodohan kolektif tadi. Tapi kalau saya sih tidak ingin membodoh-bodohkan ya posisinya itu. Walaupun itu sempat keluar dari ucapan seorang kepala negara, kepala pemerintahan. Saya pikir tidak tepat lah mengatakan bodoh. Kan kalau menyatakan bodoh sekali kita itu berarti saya, Anda, dan lain-lain termasuk. Padahal kita kan nggak ikut-ikutan impor gitu. Jadi yang bodoh ini siapa kan gitu posisinya. Jadi ini juga menurut saya menggunakan istilah bodoh sekali kita gitu ya, yang melakukan impor gitu ya. Nah itu kan kalau menggunakan istilah kita itu kan berarti praktis hampir semua rakyat Indonesia dikategorikan kita bersama kan gitu. Mungkin karena Bang Rocky? Mungkin karena yang diimpor ini sepatu, baju, seragam polisi, TNI, apalagi alat-alat pertanian, misalkan alat-alat kesehatan. Begitu Bang Rocky. Mungkin jadi jengkel gitu Bang Rocky. Kolektif sekali ya. Iya. Iya. Saya pikir itu betul bahwa memang kalau disampaikan seperti itu memang sudah keterlaluan kalau menurut saya. Dan sebenarnya ini begini kalau lihat, kalau ranahnya kritik itu kan sebenarnya lebih baik diserahkan kepada publik. Dan wajarnya yang mengkritik itu publik, penguasa itu wajarnya gitu. Nah, kenapa? Kalau penguasa itu kan yang melakukan. Iya. Nah, sementara yang mengkritik siapa gitu? Kok jadi balik? Siapa sih yang melakukan? Nah, ini menurut saya kita sudah tidak tepat mendudukkan fungsi dan keternegaraan kita, fungsi dalam konteks fungsi-fungsi untuk kritik, fungsi untuk eksekusi, fungsi untuk mengambil kebijakan, fungsi untuk melindungi rakyat, untuk kesejahteraan. Ini sudah tidak proporsional lagi. Di mana satu sisi seorang pemimpin dia kan eksekutor. Yeah. Ada kewenangan ada di tangannya. Semua aparat bisa dia gerakkan. Kalau dia mau menghentikan impor tentu dengan membuat kebijakan tidak kita berhenti impor. Siapa menteri yang berani impor, nah dia di reshuffle. Kan selesai itu sebenarnya kan. Atau siapa kepala daerah yang berani impor, dijewer lah. Memang dulu bisa harusnya bisa tegas kepada program-program impor ini. Nah faktanya ini nggak tahu kenapa kok berkepanjangan gitu. Dari dulu impor melulu dan impornya kan menggunakan APBN. Padahal APBN itu kalau digunakan untuk menggerakkan ekonomi nasional kan sebenarnya dengan dana yang dipakai belanja di luar, mending dia beli untuk produksi dalam negeri sehingga memberikan side effect atau multiplier effect yang lebih besar. Jadi saya lihat ini kalau dibilang siapa yang harus mengkritik, siapa yang harus melakukan kebijakan dan siapa yang harus melaksanakan, ini jadi rancu. Karena orang yang harusnya melaksanakan kebijakan itu atau bahkan seharusnya orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya impor itu malah mengkritik diri sendiri gitu. Nah mungkin itulah yang dikategorikan Indonesia ini banyak di mana orang yang harusnya menjalankan fungsinya dia mengkritik dirinya. Saya pikir begitu, Bung Wahyu.
Baik. Artinya memang apa ya, kewajiban yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang presiden, di mana seorang presiden itu harusnya menyelesaikan masalah ya Pak Rocky, membuat apa ya, menyelesaikan masalah, membuat solusi yang tepat, tegas gitu kan. Mungkin kalau kritik bisa dilakukan masyarakat dan mahasiswa. Nah, tapi kan pertanyaannya sekarang banyak mahasiswa dan masyarakat takut dikritik karena nanti kena undang-undang ITE atau ujaran kebencian, Bang Rocky. Nah, itu satu hal lagi itu. Itu hal lagi itu. Jadi memang ini tadi saya bilang ketatanegaraan kita itu mulai tidak tertata itu. Jadi semeraut. Siapa yang mestinya melakukan kritik, siapa yang melakukan eksekusi kebijakan, siapa yang melaksanakan kebijakan, siapa yang melakukan kontrol, siapa yang paling bertanggung jawab, ini jadi tidak jelas. Karena orang yang paling bertanggung jawab persoalan impor dan tidak ini, itu kepala pemerintahan atau bahkan kepala negara, justru mengkritik bawahannya gitu. Nah, padahal kan harusnya tidak mengkritik. Kalau dengan bawahan itu bukan mengkritik. Bawahan itu dipanggil, diarahkan. Kalau tidak mau diarahkan, dibina. Kalau nggak bisa dibina, ya dibinasakan, dipecat, ganti yang lain yang mau. Kan gitu sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya ancaman-ancaman itu selalu dilakukan, Bang Rocky. Kita lihat dalam hal ini pun sebenarnya Presiden Jokowi melakukan, tapi sepertinya realisasinya belum belum nampak, Bang Rocky. Ya mungkin pertama bisa jadi ketidakmampuan untuk melakukan eksekusi. Kedua, memang mungkin leadership-nya yang tidak kuat. Kalau leadership-nya kuat tuh tidak diancam pun orang udah segan gitu. Cuma ngasih rambu, kita tidak boleh impor tahun ini sama sekali, tidak boleh. Kalau ada yang mau impor, lapor menghadap ke saya. Kan gitu ya kira-kira ya. Iya, betul. Nah, dengan ucapan begitu, kalau leader itu punya kewibawaan yang kuat, leadership-nya strong atau leadership-nya sangat kuat, itu anak buah nggak berani tuh macam-macam itu. Kalaupun dia mau impor misalnya, dia akan minta izin, datang langsung menghadap. Kalau tadi itu berarti siapa yang pemimpin, siapa yang ditakuti, disegani, siapa yang melaksanakan eksekusi kan tidak jelas itu. Dan siapa yang paling bertanggung jawab jadi tidak jelas. Karena orang yang paling bertanggung jawab justru mengkritik, bukan mengeksekusi, bukan melakukan tindakan nyatanya. Nah, faktanya kan sudah 8 tahun. Bahkan kalau saya lihat mungkin Pak Jokowi juga pernah mengkritik tajam dulu di tahun-tahun 2018, 2019 itu kan karena ada istilah selesai pemilu itu ada istilah impor cangkul dari Cina gitu. Mungkin pernah. Oh iya. Itu dulu bulan 11 tanggal 6 ya 2019. Jadi Presiden juga waktu itu marah gitu kan pada rapat koordinasi nasional pengadaan barang dan jasa. Nah, urusan pacul, cangkul, masa kita impor? Nah, beliau menyampaikan seperti itu, Bang Rocky. Ya, itu kan menurut saya impor ini berarti sudah sekian lama itu tidak bisa diselesaikan. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Menurut saya leadership yang lemah. Kedua, mungkin dalam konteks ini anak buahnya agak bandel. Tapi menurut saya bisa kombinasi keduanya. Anak-anak buahnya bandel, berani-berani, leadership-nya lemah, atau memang sudah tahu sama tahu, bisa jadi begitu juga. Ya udahlah, kita sudah mengerti dan sudah dapat izin. Kan tidak mungkin anak buah itu melakukan kebijakan yang bertentangan dengan pimpinan dengan berani gitu, tanpa ada izin kepada pimpinan. Kan kalau kita masuk di suatu birokrasi, di suatu manajemen, pasti kita ingin mengambil suatu tindakan yang di luar kewenangan, di luar arahan pimpinan, pasti minta izin dulu. Nah, kalau pemimpinnya tidak mengizinkan, resikonya besar itu, bisa digeser, bisa digusur, bisa dipecat kan gitu posisinya. Nah ini berarti bisa jadi mereka bisa jadi sudah minta izin, atau mungkin yang sudah diminta izin lupa, bisa jadi begitu ya. Nah, kan ini juga kita bingung ini karena sudah kalau dibilang janji-janji politik mungkin sudah banyak yang terlupakan. Mungkin salah satu janji untuk tidak impor ini kan juga lupa, sekarang baru ingat lagi misalnya begitu. Jadi ini menurut saya sangat krusial karena ternyata berulang. Kalau belum dipersoalkan menjadi visi misi, bahkan menjadi janji politik, akan impor ini, tidak akan impor itu, tetapi justru sampai kepemimpinan 8 tahun lebih, persoalan impor ini masih menjadi masalah.
Bahkan mungkin nilainya cukup besar sehingga kalau dibilang ini justru APBN digunakan untuk belanja impor bukan untuk menggerakkan produksi dalam negeri. Saya pikir itu memang harus segera dikoreksi. Tapi tentu dikoreksinya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ini hanya menjadi seolah-olah wacana depan publik atau seolah-olah hanya kritik yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada pemerintahannya sendiri gitu. Tetapi justru tidak dilakukan pembenahan atau tidak dilakukan kebijakan yang lebih serius untuk menyelesaikannya. Saya pikir begitu. Baik Bang Rocky, memang dibutuhkan leadership tadi ya, kepemimpinan yang yang kuat, yang tegas, yang memang punya kapasitas yang baik gitu kan, jadi seorang presiden. Baik Bang Rocky, kita sampai di sesi apa kata mereka. Ini ada pertanyaan dari Mas Rudi. Kata Mas Rudi, mungkin Presiden Jokowi itu ingin mencari simpati rakyat, tapi Presiden itu tidak tegas. Jadi marah-marah sendiri, tapi tanpa solusi berarti. Lagi-lagi rakyat yang menjadi korban. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait pertanyaan atau pernyataan Mas Rudi ini, Bang Rocky? Iya, mungkin kalau marah-marah itu kan untuk kemarin orang biasanya marah. Iya. Jadi tadi saya bilang kalau orang leadership-nya kuat, tidak harus marah, orang udah takut. Orang udah takut melanggar. Ya memang mungkin karena ada kelemahan, marah. Jadi ada korelasi itu. Nah, kan kalau pemimpin yang sangat disegani itu tidak harus marah. Baru dipanggil saja, itu orang sudah khawatir. Sudah takut, ada salah apa kan gitu. Yeah. Jadi tidak perlu diungkapkan di depan publik. Dan publik yang sudah banyak tidak terlayani oleh pemerintahan, bahkan sudah banyak terbebani dengan harga-harga sembako yang tinggi, dengan kesulitan-kesulitan minyak goreng, dengan kesulitan-kesulitan solar. Saya pikir harusnya tidak dibebani lagi dengan keluh kesah bahwa ternyata anggaran kita dipakai untuk impor misalnya. Uang rakyat di APBN itu sebagian besar dipakai untuk impor, bukan untuk belanja dalam negeri. Saya pikir itu menambah beban buat pikiran rakyat. Yeah. Rakyat mengkritik, tapi kok dia yang mengungkap. Nah, ini menurut saya juga tidak memberikan solusi, justru membebani rakyat, bahkan mengisi dan menambah gaduhan di ruang publik itu. Itu kan jadi gaduh lagi. Jadi double-double ini, sudah gaduh, menambah beban perasaan rakyat yang sudah susah, cari minyak goreng susah, cari solar susah, udah susah kalaupun ada mahal, gitu. Belum lagi biaya-biaya mau lebaran ini semua harga-harga naik, semua naik, gas LPG naik, gitu ya, daging naik, telur naik, gula naik. Nah, gitu. Jadi ini tambah lagi mendengar kabar, wah ternyata uang kita bukan untuk belanja dalam negeri, untuk produk dalam negeri, malah buat impor. Tambah lagi bebannya nggak enak. Jadi sudahlah tidak meringankan beban rakyat, menambah beban perasaan baru gitu. Jadi ungkapan itu sebenarnya tidak harus keluar ke depan publik supaya tidak menambah gaduh di ruang publik, juga tidak menambah beban perasaan publik yang sudah terbebani dengan berbagai persoalan yang ada ini. Nah itu menurut saya di situ krusialnya. Jadi memang seharusnya di mana sekiranya pemerintah dia tidak melakukan impor, barang-barang yang dibeli itu saya lihat sebenarnya memang bisa dibuat oleh anak-anak negeri sendiri gitu kan. Bisa menyerap lapangan kerja, itu juga paling penting gitu, tapi tidak dilakukan. Nah ini pertanyaan berikutnya Bang Rocky, apakah dalam sistem Islam atau kita sebut khilafah itu, apakah ada istilah khalifahnya atau pemimpinnya itu mengkritik diri sendiri, atau kalau memang tidak, siapa yang berhak mengkritik pemerintah dalam sistem Islam atau dalam khilafah itu Bang Rocky? Ya, ini mungkin perlu juga kita membuka wawasan kita, mengambil studi kebijakan terkait dengan apa yang terjadi dalam sistem pemerintahan Islam. Kalau dalam sistem pemerintahan Islam yang kemudian disebut khilafah itu kan banyak sekali sejarah mencatat dengan kebijakan yang cemerlang, pelayanan rakyat yang bagus, gitu ya, dan rakyat sangat dimanjakan atau bahkan dilayani dengan baik. Dan justru para pemimpin yang bekerja keras justru menorehkan catatan nama mereka begitu terukir di sejarah dengan tinta emas.
Yeah. Kalau kita lihat kan para pemimpin negara Islam atau para pemimpin khilafah atau pemimpin negara khilafah itu atau para khalifah sebutannya itu kan lebih banyak tercatat di tinta emas tentang kebijakan pelayanannya dan peradabannya ataupun gagasan-gagasan. Jadi bisa dijadikan contoh dan teladan. Memang seperti Rasulullah Muhammad SAW juga khalifah setelah beliau, misalnya Khalifah Abu Bakar dan juga khalifah setelah Abu Bakar yaitu Umar bin Khattab, itu kan tidak pernah meninggalkan bangunan-bangunan megah. Tidak ada. Jadi kalau kita cek, tidak ada yang ditinggalkan bangunan megah, misalnya membuat ibu kota negara yang megah, kan tidak ada itu. Atau membuat piramida seperti Mesir, itu kan tidak ada itu. Atau membuat bangunan-bangunan mewah yang monumental, kayak museum nasional, seperti Monas dan tugu-tugu yang ada, itu kan tidak pernah pikirkan oleh mereka. Justru yang terpikir bagaimana melayani rakyat. Dan di dalam sistem Islam, ini pemimpin memang punya kewajiban untuk bermuhasabah. Jadi kritik dalam sistem pemerintahan Islam itu bisa dilakukan oleh dua pihak. Komponen ya. Yang pertama pihak penguasa itu sendiri, tapi ini namanya bukan kritik, namanya muhasabah. Menghisap diri sendiri, itu menghitung diri sendiri. Dan ini dilakukan tidak di depan publik. Ini dilakukan tengah malam itu, secara kala sendiri, dia menghisap diri sendiri. Kebaikan apa yang hari ini sudah saya buat, dosa apa dan pelanggaran apa yang sudah saya lakukan dalam melayani rakyat ini. Itu setiap hari melakukan muhasabah diri, sambil membaca sholawat dan seterusnya. Jadi kalau Anda membaca suatu kisah yang dilakukan oleh Khalifah Abdul Majid itu, dia pernah lupa untuk bermuhasabah diri sebelum tidur dan bersolawat kepada Nabi. Itu sampai akhirnya ada seorang yang bermimpi ketemu Nabi, disuruh minta kepada dia. Jadi dalam suatu malam dia lupa membaca solawat, dan akhirnya orang itu, saudagar tadi, datang kepada dia minta ada pesan dari Rasulullah yang lupa Anda mengucapkan salam kepadanya, selawatnya kepadanya pada malam hari, disuruh untuk membayar hutang-hutangnya. Dan disitulah Khalifah langsung kaget bahwa memang suatu malam dia begitu lelah dalam bekerja sehingga lupa bermuhasabah diri dan memberikan selawat kepada Nabi sebelum tidur. Nah, ini pemimpin yang begini tentu sulit itu. Jadi kalau mau mengoreksi diri, menghisap diri sendiri, bermuhasabah, harusnya para pemimpin hebat itu memang kurang tidur malam dan banyak ibadah malam hari. Dia kontemplasi lah kalau bahasa kita ya, bermuhasabah diri. Dia bangun sholat malam, sholawat, menghitung hari ini saya sudah berbuat baik apa saja, yang kewajiban yang sudah saya lakukan, adakah kewajiban yang belum saya lakukan, kedua apakah ada kesalahan saya atau kemaksiatan yang sudah saya lakukan. Dan itu yang dilakukan sendiri dan secara tidak banyak orang. Jadi tidak melakukan kritik di tengah publik. Itu bagi pemimpin. Karena memang secara posisi juga beliau itu seorang pemimpin ya memang. Ya, betul. Jadi seorang pemimpin itu memang setiap malam harusnya bermuhasabah diri, menghitung dirinya apakah sudah melayani rakyatnya dengan baik, kemudian apakah ada pelanggaran yang dia buat atau dosa yang dia buat atau melanggar hukum syara atau melanggar hukum Allah yang dia buat dari itu, sehingga dia harus bertobat, mohon ampun, dia sholat malam. Nah, ini saya pikir pemimpin seperti ini jarang di dalam sistem dunia modern sekarang ini. Ini pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang hanya takut kepada Allah yang bisa melakukan itu. Kalau pemimpin sekarang mungkin malam masih tidak tidur, betul juga nggak tidur. Tapi mungkin ada di kafe, ada rapat di mana gitu ya, kan kira-kira begitu, di hotel mana gitu. Nah, itu memang seperti itu, atau mungkin sedang kemah di mana gitu. Ini kan pemimpin yang dilakukan sekarang seperti itu yang diungkap di publik. Dan dalam catatan sejarah ada Khalifah Umar itu dia memang malam itu melakukan kategori inspeksi ya. Dia keliling malam, tetapi dia tidak bawa media, tidak bawa wartawan. Justru dia ingin tahu persis situasi malam itu untuk mengecek situasinya seperti apa persis.
Jadi bahasanya orang tidak tahu kalau dia itu seorang khalifah. Itu istilahnya itu dilakukan oleh Khalifah Umar. Bahkan di suatu malam dia keliling dan di suatu rumah menjelang subuh dia bersandar, kemudian mendengar percakapan. Ada seorang anak perempuan, anak gadis, dan dengan ibunya, si penjual susu. Itu sangat terkenal sekali. Ada kisah Atikah penjual susu itu, anak penjual susu. Bagaimana dia begitu jujurnya sehingga tidak ingin mencampur susu dengan air supaya susu itu tetap murni, supaya dijual. Padahal ditanyakan kan Allah tidak tahu dan khalifah tidak tahu. Dulu itu rakyat itu paling takut kalau khalifah tahu mereka membuat salah. Kalau sekarang mungkin mereka tidak takut kan kalau ada terbayang kalau salah nanti khawatir presiden tahu itu karena kalau takut nah kalau itu maka si gadis yang bernama Atikah itu menyarankan ibunya jangan dicampur, dan Umar mendengarnya. Maka ketika Khalifah Umar selesai keliling itu, dia mendengar kisah itu, dia sampai di rumah lalu dia menyuruh anaknya untuk menikahi gadis. Gadis itu bernama Atikah yang kemudian melahirkan satu keturunan berikutnya yang sampai kepada silsilah berikutnya adalah Umar bin Abdul Aziz yang kemudian dikenal sebagai seorang khalifah yang hanya memimpin 2 tahun lebih sedikit dan rakyatnya tidak ada yang miskin dan tidak ada yang berhak menerima zakat. Sehingga kala itu orang harta begitu berlimpah, mau membagikan harta itu namanya tidak ada orang yang menerima zakat lagi karena orang selalu mengeluarkan hartanya. Nah itu saya pikir itu situasi terbalik dengan sekarang, di mana orang mungkin kesulitan, kekurangan harta, bahkan orang sedikit yang membayar zakat mengeluarkan. Itu dari sisi pertama ya, pertama yang harusnya melakukan kritik dan muhasabah kepada dirinya sendiri, dan pemimpin itu melakukan muhasabah tidak di depan publik dan tidak diumumkan. Jadi nah berbeda yang satunya, jadi yang pihak kedua yang melakukan kritik itu bukan pemimpin yang mengkritik, tapi rakyat yang mengkritik. Nah ini berbeda ya. Dalam sistem Islam, rakyat itu punya kewajiban untuk melakukan muhasabah lil hukam. Jadi menyampaikan pendapat dan kritik nasihat kepada penguasa atau pemerintah itu dalam pandangan Islam itu suatu kewajiban. Nah ini mungkin berbeda dengan di dalam sistem demokrasi. Kalau dalam sistem demokrasi itu menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik itu dianggap sebagai suatu hak menyampaikan pendapat. Tapi kalau dalam Islam itu bukan hak, tetapi kewajiban. Nah ini yang bedanya di situ. Nah kalau kewajiban ketika dilaksanakan kan itu menjadi ibadah dan berpahala. Jadi kalau dalam sistem Islam itu publik atau rakyat atau siapapun yang menyampaikan kritik atau muhasabah lil hukam, muhasabah kepada penguasa, itu dia mendapat pahala yang besar karena hukumnya itu suatu kewajiban, bukan suatu hak. Nah, kalau dalam sistem demokrasi, kita menyampaikan kritik dianggap itu sebagai hak saja, bukan sebagai kewajiban. Nah, itu beda sekali itu. Jadi, itulah dalam sistem Islam. Nah, yang berkewajiban menyampaikan kritik bukan seorang kepala pemerintahan, bukan seorang kepala negara. Jadi, seorang kepala pemerintahan, seorang kepala negara itu yang wajib bagi dirinya adalah muhasabah diri pada malam hari, secara diam-diam, tidak di depan publik, kemudian mengeluh, justru membebani perasaan publik gitu. Itu keliru itu. Nah, kalau dalam sistem Islam yang melakukan kritik itu justru publik, bisa dilakukan oleh rakyat, bisa dilakukan oleh statusnya mahasiswa atau pengusaha atau dia rakyat biasa, guru, akademisi, ulama, itu yang melakukan. Jadi semestinya peran ataupun ucapan ataupun kritik yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap produk-produk impor itu semestinya ranahnya, kewajibannya rakyat untuk menyampaikan itu. Baik itu dia mahasiswa, baik itu pengusaha, baik itu ulama, baik itu ilmuwan, ya dia yang harusnya mengkritik. Nah, persoalan berikut, saat ini mungkin para mahasiswa takut mengkritik karena takut diskriminalisasi, kira-kira begitu ya. Atau para ulama, para habib, para aktivis itu juga mungkin sedikit saja yang berani mengkritik. Kenapa? Takut dikriminalisasi. Kan ada habib, berapa banyak habib ada ditangkap gara-gara kritis kan gitu. Ada Habib Bahar bin Smith, ada Habib Rizik, ada
Dulu ada Ali Baharsa, dulu ada Despianur, ada apa, apa itu, dan seterusnya lah. Ada apa, Adi Masardi, ada bahkan ada Edi Mulyadi lagi gitu yang sampai sekarang kemarin yang terakhir ini kritik masalah IKN itu kan gitu. Yang dipersoalkan apa isu apa jin buang anak buang anaknya. Ya, ada istilah itu yang dipakai. Padahal kan inti sarinya kan dia mengkritik terkait dengan kebijakan IKN. Jadi sebenarnya kritik itu memang harus dilakukan oleh rakyat, oleh publik, oleh mahasiswa, oleh aktivis, oleh ulama, oleh ilmuwan. Justru itu harus dilakukan di depan publik supaya tidak terjadi fitnah. Jelaskan saja kritiknya apa. Nah, justru penguasa itu tidak mengkritik di depan publik. Dia melakukan muhasabah diri sendiri. Sudah sampai di mana dia melayani publiknya dengan baik. Dosa apa yang sudah dibuat hari ini melindungi rakyat. Itu harusnya di situ posisinya. Jadi justru tidak datang di depan publik, lalu curhat di situ, prihatin di situ, kesal di situ, jengkel di situ, kemudian menyatakan bodoh sekali. Nah, gitu nggak boleh itu membebani kita ini sebenarnya nggak ikut aturan impor, jadi kita terbebani perasaannya. Nah, harusnya ya mungkin kalau sekali mungkin nggak masalah ini berulang kali gitu, dan justru rakyat tuh berpikir kok saya punya pemimpin yang seperti ini gitu, bukan yang menyelesaikan problematika yang dihadapi umat atau rakyat, justru mengeluhkan dengan apa yang harusnya bisa diambil dipikul tanggung jawabnya atau mencari solusinya, Pak Rocky. Ya, sebenarnya pemimpin itu datang di depan publik, ketika berbicara di hadapan publik itu menyampaikan harapan, menyampaikan motivasi, kritik ya, menyampaikan motivasi, menyampaikan keputusannya, menyampaikan solusinya. Sehingga rakyat itu tenang, rakyat itu punya harapan, rakyat itu punya semangat. Jadi jangan dibebani lagi dengan dia jengkel, kemudian gregetan. Ada istilah itu, saya lihat banyak kalimat-kalimat yang sebenarnya sangat negatif di depan publik, yang sebenarnya tidak layak diucapkan oleh seorang pemimpin di hadapan rakyatnya yang sedang susah. Rakyat ini sudah susah, harusnya diberikan motivasi, diberikan harapan yang besar. Ya, mungkin minyak goreng kita belum bisa atasi, oke, kita akan selesaikan dalam waktu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, kira-kira begitu. Harusnya begitu memang keluar. Ya oke, sekarang mungkin belum bisa kita atasi, harganya mahal. Beri saya waktu seminggu ini untuk menyelesaikan harga minyak goreng turun, minyak goreng jadi banyak. Harusnya itu yang keluar dari pernyataan-pernyataan pemimpin, bukan mengatakan saya gergetan, saya jengkel, saya kesal. Aduh, itu kita yang rakyat sudah susah, sudah terbebani dengan, apalagi emak-emak itu sudah capek-capek anti minyak goreng, ya, mendengar kalimat yang tidak memberi semangat. Saya pikir ini memberikan catatan buat kita. Mungkin siapapun pemimpin, tentu kita berikan kritik supaya menjadi lebih baik, bukan karena kebencian ya, bukan karena benci. Kita kritik ini supaya menjadi lebih baik, wujud kasih sayang kita supaya tidak mengulangi lagi hal-hal yang sebenarnya tidak tepat. Jadi kalau mau bermuhasabah, berkontemplasi, merenung, merasa kecewa, merasa kesal, misalnya itu, pada malam harilah itu, adukanlah kepada Allah. Anda pemimpin, berkontemplasilah di situ, banyak zikir, banyak sholat tahajud, banyak sholawat di situ, insya Allah akan sehingga menghadapi rakyat itu dengan tenang, dengan ceria, dan rakyat juga bisa mendapatkan kebahagiaan ketika bertemu dengan pemimpinnya atau melihat pemimpin. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik. Ya, mudah-mudahan ke depannya pemimpin negeri kita ini bisa introspeksi diri dan benar-benar mengambil tanggung jawab, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi rakyat ini tidak dikeluhkan lagi gitu. Jadi kita butuh solusi konkret untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi negeri ini. Baik, sebelum kita tutup, Pak Rocky, saya ingin mendengarkan closing statement terkait tema kita, Jokowi kritik Presiden soal APBN dipakai impor. Silakan, Pak Rocky. Ya, saya pikir begini ya, kalau Pak Jokowi mengkritik atas kebijakan impor, saya pikir tidak perlu mengkritik lagi, langsung dieksekusi, karena seluruh kewenangan, bahkan posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu tidak ada lagi yang lebih punya kekuasaan kecuali beliau. Maka dengan kewenangan dan kekuasaan itu gunakanlah sebesar-besarnya untuk melindungi rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, untuk melayani rakyat. Jangan sampai kewenangan yang begitu besar
justru tidak dioptimalkan dan digunakan dengan tepat, sehingga justru rakyat tidak terlayani, rakyat tidak semakin sejahtera, rakyat semakin susah. Dan kewenangan yang besar itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Oleh karenanya setiap malam bermuhasabahlah, kontemplasilah. Jadi menghisaplah diri sendiri setiap malam sehingga bisa tahu, oh seberapa banyak hukum Allah yang sudah saya langgar, berapa banyak tindakan kemaksiatan hari ini yang sudah saya buat, segeralah mohon ampun. Kemudian kalau membuat kebijakan yang baik, dilanjutkan untuk hari berikutnya. Jadi saya pikir dengan begitu akan tidak muncul lagi kegelisahan, keluh kesal, kemudian keresahan di depan publik yang sudah susah, kemudian ditambah lagi keluh kesah pemimpinnya di depan publik. Yang kedua, rakyat saya pikir harus terus memberikan kritik kepada penguasa apapun yang terjadi, resikonya apapun, karena kritik, nasihat ataupun muhasabah lil hukam dalam pandangan Islam itu adalah suatu kewajiban sebagai wujud kasih sayang kepada pemimpinnya supaya tidak lama-lama dalam membuat kesalahan atau kekeliruan atau kezaliman yang dilakukan. Sehingga dengan itu kritik itu sehingga menghentikan kezaliman yang terjadi dan juga kesalahan yang tidak perlu diulangi lagi. Dan kritik ini di hadapan publik, di hadapan penguasa ini merupakan suatu kewajiban. Jadi siapapun rakyat dia harus melaksanakan kewajiban itu dan insya Allah akan menjadi pahala yang besar. Bahkan kalaupun terjadi sesuatu misalnya dicelakai atau bahkan sampai harus kehilangan nyawa karenanya, dijamin oleh Allah mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan statusnya sebagai sayyidu syuhada seperti Hamzah. Jadi siapapun yang datang menasihati penguasa kemudian dia terbunuh karenanya, maka statusnya adalah sayyidu syuhada sebagai penghulunya para syuhada sebagaimana Hamzah. Dan saya pikir ini menjadi motivasi bagi kaum muslimin untuk terus memperbaiki negeri ini, tentu dengan memberikan nasihat dan ucapan yang terbaik, dengan ucapan yang ahsan, dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan anarkis maupun kekerasan yang lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya, dan saya juga ucapkan kepada seluruh sahabat Wahyu, terima kasih banyak sudah setia menemani kami dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Untuk tema kali ini, Jokowi kritik Presiden soal APBN dipakai impor. Sampai bertemu di sesi atau episode berikutnya. Apabila ada salah-salah kata dari kami, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.